Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Kurniawan. Saya menjelaskan tentang sensor thermal dari mata kuliah sudah terindustri dari sensor. Pendahuluan, menurut A.C. Silvassa pada tahun 1987 mengatakan temperatur merupakan salah satu dari 4 besaran dasar yang diakui oleh sistem pengukuran operasional. Lord Kelvin mengatakan pada tahun 1884 pelaku mengusulkan skala temperatur termodinamika pada suatu titik tetap trigger point di mana pasir padat, cair, dan uap. Skala liquid dari Celsius, Fahrenheit, dan Rankine dengan hubungan sebagai berikut dapat dilihat di slide. Ian Ibe mengatakan kondisi ini penting dari suatu substrat, sedangkan panas adalah salah satu bentuk energi yang diasosiasikan dengan aktivitas molekul dari suatu substrat. Partikel dari suatu substrat diasumsikan selalu gerak nilai yang dirasakan sebagai panas, sedangkan temperatur adalah ukuran perbandingan dari panas tersebut. Pergerakan partikel terdapat 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas udara. Pendahuluan, aliran kalau sobat dapat dimensi pada cair dan gas dapat terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada aplikasi pendeteksi atau pengukuran tentu dapat dipilih salah satu tipe sensor dengan pertimbangan penampilannya, performanya, kehandaan, faktor ekonomis, pemilih jenis sensor suhu. Hal yang perlu perhatikan untuk memilih jenis sensor menurut yang IB penerapan adalah level suhu maksimum dan minimum, jangkauan, konduktivitas, kalor dari substrat, respon waktu perubahan dan suhu dari substrat, linearitas sensor, dan jangkauan temperatur kerja. Selain dari ketentuan di atas pula juga diperhatikan aspek fisik dan kimia dari sensor seperti ketahanan terhadap korrosi, karat, ketahanan terhadap guncangan, pengkabelan, instalasi, dan keamanan, dan lain-lain. Setiap sensor memiliki temperatur kerja yang berbeda. Ukur suhu di skala yaitu dapat 30 derajat dapat di sensor di sipit atau sensor pada diode dan hybrid. Untuk suhu 1 Celsius sampai 60 derajat dapat dipilih dari termokapel dan RTD. Untuk suhu tinggi sampai semua ini tidak memungkinkan untuk membuat kontak langsung, maka teknis pengukuran akan menggunakan cara radiasi. Untuk pengukuran dapat dilihat ini jenis beda antara termokapel FPC, thermistor, dan IC sensor. Metal adalah sensor yang sangat populer digunakan karena sudah banyak yang dimilikinya. Metal biasa dijumpai pada alat listrik dan dilakukan polimer. Metal adalah sensor suhu yang dari 2 buah lempengan logam yang berbeda koefisien muayanya yang direkatkan menjadi satu. Bila logam panas dan maka terjadi penuaian besar. Penuaian tergantung dari jenis logam dan tingginya temperatur kerja logam tersebut. Bila dua lempeng sering dekat dan dipanaskan, maka logam memiliki koefisien mulai lebih tinggi akan mulai lebih panjang, sedangkan yang memiliki koefisien mulai lebih rendah mulai pendek. Oleh karena itu, perbedaan reaksi mulai tersebut, maka metal akan menghubung ke arah logam yang muayanya lebih rendah. Ini dapat dilihat seperti gambar dan perhitungannya. Thermistor adalah tahapan terminal alat semikonduktor yang telah berkelakuan sebagai tahanan dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi, yang biasanya negatif. Umumnya tahanan thermistor pada temperatur ruang dapat berkurang 0% setiap kenaikan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Kepekaan yang tinggi terhadap perubahan temperatur ini membuat thermistor sangat sesuai untuk ukuran pengontrolan kompensasi temperatur secara presisi. Thermistor terbuat dari logam oksida yang endapkan seperti mangga, nikel, zircon, dan lain-lain. Lanjut, ini gambar seperti dalam gambar ini perhitungannya berdasarkan koefisien suhunya. Thermistor dibedakan menjadi 2, yaitu NTC dan VTC. NTC negatif relatif koefisien merupakan thermistor yang punya koefisien negatif, artinya perbandingan antara suhu dengan resistansinya berbanding terbalik.
Divestasinya meningkat maka suhu akan menurun dan sebaliknya. PTC positif temperatur koefisien merupakan terminologi yang memiliki opsi terpasif, yaitu antara suhu dengan presentasi sebanding. Jika divestasinya naik maka suhunya juga akan mengalami kenaikan juga. Begitu sebaliknya. RTD adalah suhu dari beberapa jenis sensor suhu yang sering digunakan. RTD dibuat dari bahan kawat tahan korosif. Bahan tersebut antara lain platina, emas, perak, nikel, dan tembaga yang terbaik adalah bahan platina karena dapat digunakan suhu sampai 150 derajat Celcius. Tembaga yang dapat digunakan untuk suhu yang lebih rendah dan lebih murah, tetapi tembaga mudah terserang korosi. Nah, ini bentuk kategorinya. RTD. RTD memiliki keunggulan yaitu tidak dibutuhkan suhu frekuensi, sensitivitas yang tinggi, tegangan yang dihasilkan 500 kali lebih besar dari termokopel, dapat digunakan kawat pengantar yang lebih panjang, tegangan keluar yang tinggi. Ini contoh perhitungan FDD. Termokopel pembuatan termokopel dasar atas sifat thermal bahan logam. Jika sebuah bahan logam dipanaskan maka salah satu ujungnya maka pada ujung tersebut elektron logam akan bergerak semakin aktif dan akan mendapati ruang yang semakin luas. Elektron saling mendesak bergerak ke arah ujung mata yang tidak dipanaskan. Dengan demikian pada ujung panas yang dipanaskan akan terjadi muatan positif. Nah, seperti ini gambarnya. Kerapatan elektronnya untuk setiap logam berbeda dengan jenis logam. Jika dua logam disatukan salah satu ujungnya dan kemudian dipanaskan maka elektron dari batang logam yang memiliki kepadatan tinggi akan menggerak batang yang kuat elektron rendah. Dengan demikian terjadilah perbedaan tegangan antara ujung kedua batang logam yang tidak disatukan dan dipanaskan. Ini contoh perhitungannya saat termodistik dan yang gaya elektronik hasilkan TJ sebelah itu naik. Dioda sebagai sensor temperatur. Dioda merupakan sambungan antara logam jenis P dengan jenis N. Jenis P disebut adalah anoda, dengan N disebut katoda. Dalam kondisi tidak diberi pengaruh PD sama dengan 0 volt dari luar, pada sambungan tersebut terjadi depression daerah kosong dengan DK merupakan energi halangan karena pada daerah tersebut elektron negatif dan hole positif saling berdifusi. Daerah ini lebarnya sekitar 0,5 UFM. Apabila dioda jatuh daya dengan PD lebih besar dari 0 volt atau P lebih positif atau M, maka akan terjadi gaya pada hole positif dan elektron negatif yang mengakibatkan hole dan elektron bergerak menuju sambungan. Akibatnya daerah kosong menyempit dan energi halangan menjadi sangat kecil. Hal ini menyebabkan arus mengalir terutama akibat membawa resa itu diminta. Jika energi yang sebaliknya harus mengalir ke atas sebaliknya tidak dipengaruhi oleh satu daya. Satu daya ini disebut di satu maju atau forward bias. Seperti ini gambarnya dan contoh rangkaian dioda, sensor, dan terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.